Mana ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oke. Ya, yang masuk di sini baru 5. Nanti kita sambil tunggu yang lain, kita baca-baca Al-Quran dulu. Kita nambah tilawah kita bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Yakhafuna rabbahum min qawmihim من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو للدين واصبا إنما هو إله واحد فإذ فإياي فارهبون وله ما في السماوات وما في الأرض وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات وجعلوا لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. Ya, baru 5. وإذا يبشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أو ما apa sih ini? أو يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأغلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذين اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Cek, cek. Segera Baik. kita mulai saja Ustadz Romi. Oh ya, Apapun yang baik. hadir, Assalamualaikum kita warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Baik,
eh para membership semuanya. Insya Allah semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dibahagiakan di dunia dan di akhirat, dilancarkan segala urusannya dan semoga Allah terima puasa dan amalan-amalan solehnya. Nah, sekarang Hmm. karena sudah masuk sekitar 9 orang, jadi kita sambil dimulai saja nanti bareng Ayah Heri. Dan sebelum itu, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. basmalah ini, insya Allah acara kita akan dilancarkan oleh Allah dan akan diberkahi oleh Allah juga. Dan nanti di ujung acara, nanti kita juga akan ditutup dengan bacaan hamdalah ya. Oh ya, ini langsung saja mulai ya Ayah ya. Ya, mulai saja Oh ya, kita. nanti kesimpulan biar di akhir saja. Baik, untuk acara selanjutnya adalah pemateri langsung disampaikan oleh Ayah. Untuk mempersingkat waktu, jadi langsung saja kami persilahkan kepada Ayah Heri, kepada Ayah Heri Tri Himarwanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Jazakallah khairan saja atas waktunya yang diberikan oleh Ustadz Romi. Terima kasih sudah mengawali dan memoderatori eh, kajian subuh kali ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza sita sahla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, jamaah kuliah subuh Zoom Yayasan Subulu Salam Nusantara, Pondok Tafizul Quran Zabisa, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, mari memulai majelis kita pagi hari ini. Tentu dengan menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala yang menganugerahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya. Kembali kita bisa bermuhajahah, bertatap muka, sekalipun via Zoom. Yang mana kita hari ini ada di tempat-tempat yang berbeda atas izin Allah Ta'ala. Diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kesempatan untuk kembali bisa bermajlis. Mudah-mudahan ini bagian di antara taman-taman surga yang Allah hadirkan di dunia, di muka bumi ini insya Allah. Maka mari kita syukuri bersama apa yang menjadi nikmat Allah terkhusus pada pagi hari ini dengan sama-sama kita melantunkan kalimat tahmid bersama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat beriring salam semoga Allah limpah curahkan kepada kutwah hasanah kita, tauladan saya dan kita semua yang senantiasa kita ikuti setiap tindak tanduknya di dalam urusan muamalah maupun ibadah, yang semoga kita di antara yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk juga senantiasa sikoh dalam menjalani setiap sunah-sunahnya, yang semoga mengantarkan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti insya Allah. Allahumma amin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mukaddimah sudah saya sampaikan, perlu saya cek dulu apakah suara saya sudah bisa didengar masuk dengan baik kepada Dan seluruh jamaah yang saat ini sudah masuk.
Sudah nggih? Sudah sudah Ustaz jelas, Romi? sudah Iya, jelas. siap. Gimana Alhamdulillah. semuanya kan? Sudah ya? Ya, kalau sudah berarti kita langsung masuk ke materi. Kita pada hari ini masuk kepada formula yang keempat, insya Allah. Ya, setelah kemarin kita belajar tentang doa, maka pada hari ini formula berikutnya, kemarin doa dua session. Nah, sekarang ini formula keempat adalah sholat. Ya, insya Allah kita akan belajar dengan apa yang menjadi perintah Allah, yaitu perintah untuk menjalankan sholat. Ini adalah formula yang keempat. Maka sebagaimana salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sangat masyhur dan sering disampaikan oleh para dai dan mubalik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari wa Muslim. Itunya mic-nya itu ya, mati ya. Halo tes tes ya. Allah balasan kebaikan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini saya angkat, saya ambil karena hadis-hadis tentang sholat itu banyak sekali, ya. Tapi yang berkaitan dengan Ramadan adalah hadis riwayat mutafakun alaihi ini. Di mana as-sholatu imaduddin, kata Rasulullah. Sholat juga menjadi tiang agama. Sholat adalah amalan yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga menjadi sebuah tolok ukur atau indikator baik dan tidaknya seseorang dalam sebuah amal soleh. Karena barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa sholatnya baik, maka akan dijadikan baik pula amalan-amalan yang lainnya. Tetapi sebaliknya, manakala sholatnya buruk, maka menjadi buruk pula amalan-amalan yang lainnya. Maka kita pada kesempatan pagi hari ini belajar untuk memperbaiki setiap kehidupan kita di setiap etapa dan tahapan kehidupan kita, memulainya dengan memperbaiki sholat kita. Maka di sini sudah saya tuliskan tulisan singkat, tulisan pendek, perbaiki hidupmu mulai dengan perbaiki sholatmu. Nah, ini diajarkan oleh para guru saya juga dulu ketika diri kita ingin memperbaiki kehidupan kita, maka apa yang harus kita perbaiki terlebih dahulu? Salah satu yang menjadi awalan amal adalah memperbaiki sholat kita, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana perintah sholat adalah eh, seorang hamba itu bisa langsung terkoneksi, terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat syariat yang bernama sholat. Oke. Maka Allah Ta'ala menjadikan formula sholat ini juga menjadi alat yang diajarkan kepada kita untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-45 dan ke-153. Karena tema kita one ayat, one solution, maka saya ambil salah satu ayatnya. Nah, ayat yang saya nukil yang ada di slide adalah Quran Surah Al-Baqarah ayatnya yang ke-153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta bersama orang-orang yang sabar. Nah, di sini Allah menginformasikan kepada kita, mengajarkan kepada kita, orang-orang yang beriman itu kalau mau meminta tolong kepada Allah, maka lewat syariat sabar dan sholat. Hati kita bersabar hingga kita melakukan sholat
Lalu kita bisa mengambil tindakan-tindakan secara rasional kita untuk mencari solusi kehidupan setelah sabar dan sholat menjadi awalan kita untuk mencari solusi kehidupan. Jadi tidak melakukan sesuatu sampai kita sabar dan mendirikan sholat. Di ayat yang lain juga senada dengan ayat ini di surah Al-Baqarah juga, tetapi di ayat yang lebih awal dari 153, di ayat yang ke-145 itu Allah menginformasikan ista'inu bisobri wassalah. Fa innaha lakabiratun illa alal khosyin. Di sini Allah memberikan informasi kepada kita bahwa orang yang beriman itu untuk meminta pertolongan kepada Allah, jalannya sama, yaitu sabar dan sholat. Fa'innaha, tapi yang seperti itu sungguh lakabiratun, hal yang besar, hal yang berat, ila alal khosyiin, kecuali untuk hamba-hamba yang bisa menghusukkan sholat-sholatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat fundamental, menjadi sesuatu yang sangat penting, karena sholat adalah tiangnya agama, sebagaimana doa. Ya. Sholat adalah tolok ukur kebaikan amal soleh seorang hamba. Seorang hamba yang baik sholatnya, maka akan dianggap baik pula amalan-amalan yang lainnya. Allah juga memberikan informasi, kita meminta tolong kepada Allah ketika kita menjalankan sholat-sholat kita. Kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dan setelahnya. Kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada di dalam sujud-sujud kita. Maka insya Allah itu menjadi asbab Allah memberikan pertolongan untuk kita semua. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya ketika kita menjalankan sholat yang khusus untuk kita meminta pertolongan kepada Allah ketika Allah menyapa kehidupan kita dengan ujian-ujian yang dihadirkan di dalam kehidupan kita. Maka ada hadis Rasulullah juga yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, tidak saya catat di sini dalam slide, bahwa seseorang yang berdiri memulai dengan mengambil wudhu atau toharoh, lalu dia menjalankan sholat 4 rakaat. Ada yang memaknai ini menjadi 2 rakaat salam, atau 4 rakaat 1 kali salam. Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang melakukan seperti itu dan berdoa kepada Allah, memanjatkan doa-doa, meminta tolong atas apa yang sedang dihadapinya. Ini menjadi sesuatu yang mudah-mudahan mengilhami, meyakinkan diri kita semua ketika kita disapa dengan masalah apapun problematika kehidupan kita, maka ya segera ambil air wudhu, lalu berdiri kita untuk memohon kepada Allah lewat sholat-sholat kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berjanji menolong hamba-hambanya yang meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ada sebuah kisah di dalam riwayat yang sanadnya sampai kepada sahabat Anas bin Malik ketika seseorang pedagang dari golongan Ansor, namanya Mi'la, kalau nggak salah ya namanya, itu sahabat Mi'la. Nah itu beliau seorang pedagang yang terkenal abid wal warok. Dia seorang ahli ibadah dan orang yang warok, yang sangat menjaga dirinya dari hal-hal yang masih meragukan. Benar-benar memastikan segala apa yang dia ambil adalah apa-apa yang halal baginya, yang diilmui olehnya. Maka si Mi'la ini adalah seorang pedagang juga yang sering melakukan safar atau perjalanan dagang. Di sebuah waktu, bahwa sahabat Mi'la ini di tengah jalan ketika melakukan perdagangan dihadang oleh seorang begal, kalau bahasa kita ya, seorang pembegal, dan pembegal itu meminta kepadanya untuk menyerahkan harta-hartanya. Lalu sahabat Mi'la membolehkan, silahkan engkau ambil harta-hartaku. Tapi ternyata ancaman dari siapa? Pembegal ini tidak hanya meminta hartanya, tetapi juga akan membunuhnya.
Lalu sahabat Mi'la dalam hikayat, dalam riwayat ini disampaikan dia meminta waktu, meminta permintaan terakhir untuk bisa diperbolehkan sholat 4 rakaat. Lalu dalam kisah ini dilakukan apa yang menjadi hajat sahabat Mi'la dan setelah selesai 4 rakaat dia bersujud kepada Allah, meminta kepada Allah akan pertolongan Allah di dalam kondisi seperti hal yang dialami oleh sahabat Mi'la yang secara dohiriahnya begitu mencekam ya karena beliau diancam akan diambil hartanya juga diambil nyawanya. Tapi qadarullah karena beliau orang yang abid wal warok tadi berdoa kepada Allah di dalam permintaan terakhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan atasnya. Kalau di dalam hikayat saya persingkat karena panjang ceritanya yaitu beliau meminta kepada Allah Zat yang maha penyayang, pemilik arsy, memuji Allah dengan segala macam bentuk pujian. Lalu di akhir beliau meminta pertolongan atas keadaan yang sedang dialami oleh beliau. Nah, 3 kali beliau berdoa. Yang pertama sudah menggetarkan langit, ya, membuat gaduh para penduduk langit. Yang kedua menjadikan semakin bergemuruh ketika doa itu dipanjatkan oleh sahabat Mi'la kepada Allah Subhanahu wa taala sembari ada di antara penduduk surga yang ingin menjadi asbab meminta kepada Allah agar bisa menolong sahabat Mi'la. Maka di uh, doa yang ketiga, sahabat Mi'la benar-benar sudah mendapati ada sesosok makhluk berkuda yang menggunakan tombak, lalu ada berdiri tidak jauh dari dia bersujud kepada Allah. Dan tidak lama, akhirnya kejadian singkatnya, kalau saya ceritakan secara singkat, pembegal itu langsung ditombak oleh eh, makhluk berkuda dan bertombak itu. Ketika itu sudah terjadi, maka pembegal atas izin Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Lalu sahabat Mi'la bertanya, "Wahai sahabat, siapakah gerangan engkau yang dijadikan asbab tertolongnya diri saya dari ancaman pembunuhan dari seorang begal?" Maka jawaban dari makhluk yang menggunakan kuda itu adalah dia menginformasikan bahwa dirinya adalah di antara penduduk langit yang keempat seperti itu. Dia meminta izin kepada Allah untuk bisa menjadi asbab menolong sahabat Miklah. Itu kisah singkatnya bahwa ini harapannya juga meyakinkan saya dan panjenengan semuanya untuk yakin kepada Allah Ta'ala ketika kita disapa dengan ujian-ujian kehidupan, di antara formula kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan solusi-solusi kehidupan, salah satu formulanya adalah mendirikan sholat, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir yang perlu saya ingatkan ada sebuah rukun sholat yang seringkali saya dan panjenengan semuanya tidak tidak semuanya bisa melakukan dengan baik yaitu tumak ninahnya sholat. Maka pada kesempatan kali ini beberapa kali saya masuk majelis di mana membahas masalah sholat yang seringkali terlupakan ketika sholat itu adalah rukun sholat yang bernama tumak ninah. Tumak ninah itu adalah berhenti sejenak dari setiap gerakan sholat kita. Di sini sudah saya sampaikan slide-nya, hadis riwayat Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Jika engkau berdiri hendak melakukan sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Setelah itu rukuklah sampai engkau benar-benar rukuk dengan tumak ninah. Kemudian bangunlah sampai engkau tegak berdiri. Setelah itu sujudlah sampai engkau benar-benar sujud dengan tumak ninah. Kemudian bangunlah sampai engkau benar-benar duduk dengan tumak ninah. Lakukan itu dalam salatmu seluruhnya. Seperti itu, ya. Banyak kisah-kisah yang mengatakan yang menyampaikan tentang rukun iman terkait dengan tumak ninah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur salah seorang sahabat yang
melakukan sholat, gerakannya terlalu cepat, maka dikatakan sama Rasulullah, sesungguhnya engkau belum sholat. Itu terjadi beberapa kali. Dan poin yang ingin disampaikan Rasulullah adalah bagaimana ketika kita sholat, tumak ninah itu menjadi rukun yang kita perhatikan. Mungkin itu materi pagi hari ini kaitan dengan formula keempat, yaitu sholat. Saya kembalikan kepada Ustadz Romi untuk nanti kita bisa masuk di sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Ustadz Romi. Faliyatafadol. Syukuran. Baik, ya, Masya Allah, tabarakallah, tadi materi yang luar biasa dari Ayah Heri membahas tentang formula sholat. Nah, kalau kemarin kita membahas itu tentang formula kehidupan yang ketiga, yaitu doa ya. Jadi, kita juga sekarang ditambah formula keempat, yaitu sholat. Oh ya, sedikit menambahkan, eh, teman-teman subul salam semua. Jadi, sholat itu salah satunya selain menjadi fundamental ya, selain menjadi dasar daripada apa terjadinya solusinya terbuka untuk masalah kehidupan kita, sholat itu juga salah satu amalan yang memang spesial yang Allah turunkan. Karena kalau puasa itu Allah turunkan hanya ayat saja. Kalau zakat itu Allah turunkan hanya ayat saja. Tapi kalau sholat itu bukan hanya ayat yang saja yang turun, tapi Nabi Muhammad dijemput oleh malaikat kemudian dinaikkan ke langit bertemu dengan Allah untuk menerima sholat ini. Karena sebegitu pentingnya perintah sholat untuk kita. Dan ternyata banyak sahabat-sahabat, banyak juga para nabi yang menjadikan formula keempat ini yaitu sholat untuk menghadapi situasi-situasi yang memungkinkan itu sangat sulit, maka mereka melaksanakan sholat 2 rakaat kemudian meminta doa kepada Allah, maka dari itu diberikan solusinya. Nah, itu sedikit tambahannya ya. Nah, baik. Selanjutnya adalah nanti ada sesi tanya jawab bagi semuanya yang mau bertanya, yang mau apa tanya-tanya, silahkan langsung angkat tangan dulu ya. Nanti angkat tangan dulu, atau misal kalau nggak bisa angkat tangan, nggak mau ngomong mic, bisa ditulis saja nanti saya bacakan. Ya, dipersilahkan. Sudah jelas. Ya, barangkali mau tanya di luar materi boleh ya? Boleh bisa masuk ke formula yang sebelumnya. Ya, yang mau bertanya di luar materi boleh saja. Kalau materi sudah jelas mungkin ada formula-formula sebelumnya yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Boleh juga. Atau mungkin saya tambahkan penjelasan Ustadz Romi. Oh iya, boleh Ayah. Ya, izin bertanya. Itu sudah ada yang bertanya. Oh, udah ada. Baik. Saya bacakan ya. Ayah izin bertanya, bagaimana tentang orang puasa tapi tidak sholat? Ya, banyak ya, ya yang ini kejadian yang sama sekali. Salah Ya. satunya juga, saya di Jakarta juga kaget sekali banyak orang yang ya teman-teman saya sendiri ya itu orangnya mereka nggak sholat ya banyak sekali teman-teman kantor kemudian teman-teman luar juga tapi mereka puasa ya. Nah itu Mm. mungkin bisa dijelaskan oleh Ayah monggo. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang puasa tapi tidak sholat. Ya. Sholat itu adalah kewajiban dan kalau puasa Ramadan itu juga kewajiban. Jadi ya namanya puasa wajib maka wajib dilaksanakan kepada orang-orang yang beriman yang sudah berakal atau akhir balik maka lakukan saja. Tetapi sholat adalah di kewajiban yang berbeda. Sholat ya harusnya sholat terus. Maka jalankan sholat dan jalankan puasa. Kalau nggak sholat gimana? Ya akan bermasalah dengan urusan amaliyah sholatnya. Kalau amaliyah puasanya ya akan dihisap sebagaimana kualitas puasanya. Nah, maka kita bicara tentang kualitas puasa, apa-apa saja yang menjadi rukun puasa, apa-apa saja yang bisa membatalkan puasa, apa-apa saja yang bisa mengurangi pahala puasa, dan seterusnya. Tapi dengan amalan sholat, ini amaliyah yang berbeda. Ya silahkan saja. Bukan berarti ketika seseorang tidak sholat, tidak boleh puasa ya. Ya silahkan saja. Tapi bagi orang yang beriman, yang imannya benar, maka setiap apa yang diwajibkan sama Allah ya ditunaikan semuanya. Saya juga sama Ustadz Romi, ya, karena kita di pondok depan pondok kan kita punya resto ya. Banyak orang yang buka puasa bersama tapi ya tidak sholat.
maghrib seperti itu. Oh Puasa iya. bersamanya jalan ya, Hmm. tapi buka puasanya jalan, bahkan Eh, bukber sama teman kantor, bukber sama teman main dan sebagainya. Tapi kok banyak juga yang bukber itu hampir sampai sholat isya selesai kok nggak sholat maghrib itu ya banyak seperti itu. Ya, itu adalah balik kepada formula kedua ya. Formula kedua itu kemarin kita bicara tentang ilmu ya. Seseorang itu memang harusnya beramal itu dengan ilmu, ya betul. tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan ya begitu. Sholat bisa jadi posisinya ya di antara amalan yang paling penting karena itu yang akan dihisap, karena itu yang menjadi indikator baik dan tidaknya amalan seseorang, tapi justru sholat yang ditinggal ya. Ya kita berhusnudzon beliau-beliau yang melakukan itu karena ilmunya belum sampai seperti aja seperti itu. Tapi kita yang mengilmui sudah punya ilmunya, ya Bang, kita jangan ikut-ikutan. Nanti ketika puasa Ramadan bukber, teman-teman serombongannya nggak sholat, kitanya juga ikut tidak sholat. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya. Ini amalan yang berbeda, nah, maka harapannya setiap kita bisa berkomitmen untuk menjalankan apa-apa yang menjadi perintah Allah dengan sempurna, ya, menambah terus dengan yang sunnah, menjauhkan diri kita dari amalan-amalan yang mengundang murka Allah atau yang bernama maksiat. Seperti itu, Ustaz Romi. baik, terima kasih jawabannya ya. Jadi seperti itu ya. Sholat itu dengan puasa sama-sama kewajiban, tapi kalau misalkan kita puasa, yaitu nanti hisabnya di akhirat juga berbeda, sholat juga berbeda. Tapi perlu digarisbawahi bahwa fundamental amal itu adalah sholat. Kalau sholatnya itu adalah sholat yang baik, insya Allah semua amalannya akan baik pula. Tapi kalau sholatnya itu buruk, amalnya juga akan mengikuti sholatnya. Ya seperti yang ayah Ya, sampaikan juga. Oke, sebelumnya izin saya jelaskan untuk pertanyaan ini kita batasi ya. Mungkin hanya ini berapa orang? Satu orang lagi atau dua orang lagi boleh ya? Satu orang aja ya. ya, coba. Boleh, boleh, Ustaz. Ya. Nanti kalau anu bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya, kita bahas sholat berikutnya, insya Allah. Baik. Barangkali soalnya ada yang mau bekerja, ada yang mau ngantar anak sekolah, gitu kan ya. Ya saya izin bacakan ya ya. Ini mana? Ih, ternyata sudah banyak. Hmm, ini ya dari Kak Endang ya. Bismillah ayah, kalau kita mendoakan orang tua atau siapapun orang yang kita doakan, apakah perlu disebutkan bintinya? Itu ya. Itu pertanyaan pertama. Ini mungkin di luar konteks tentang sholat ya ya. Ya, formula kemarin yaitu Oh, doa. doa. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya kita pilih dari ini yang agak panjang ini. Dari Kak Ajeng. Tanya Ustadz, bagaimana sholat dengan imam yang bacaan Al-Fatihah tidak sesuai makhraj dan tajwid? Apakah sholat sebagai makmum sah? Itu. Dan sholat dengan imam yang tidak tumak nina seperti di Kediri yang viral. Itu bagaimana? Kemudian yang ketiga, sebagai makmum untuk sujud terakhir, dia lama banget tidak langsung ikut imam bagaimana? Apakah boleh padahal makmum harus ikuti imam? Ya mungkin dua pertanyaan itu ya. Ya. Ya, pertama pertanyaan. Ya, mewakili dari yang lain, pertanyaannya masuk banyak, kita ambil di antara pertanyaan yang pagi hari ini masuk. Mungkin besok kita bisa ingat, Bapak Ibu semuanya yang bertanya hari ini kok belum dijawab, insya Allah kita akan jawab di pertemuan berikutnya. Ya, kita besok akan membahas sholat dengan berbagai macam kasus-kasus, contoh-contoh, sehingga itu menjadi formula kehidupan yang kita imani, kita yakini. Kalau hari ini kita bisa baru mengambil dari ayat dan kisah orang terdahulu, ya besok kita akan coba untuk membuat sebuah apa namanya kisah-kisah ya yang memang sudah sampai kepada saya, apakah kisah pribadi maupun kisah sahabat-sahabat yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan, di mana Allah memberikan pertolongan-pertolongan dengan asbab formula sholat ini, sehingga bisa memantapkan dan meyakinkan hati kita apabila kita disapa masalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala,
salah satu formula yang harus kita kuatkan, kita maksimalkan adalah sholat. Menanggapi pertanyaan yang pertama, yaitu ketika doa, apakah mendoakan orang lain, apakah bisa disebut bin atau bintinya? Kalau diri kita memang faham kepada yang kita doakan bin atau bintinya, itu lebih baik karena akan jauh, akan lebih detail, lebih tepat sasaran seperti itu. Tapi andai kata kita tidak tahu bin atau bintinya yang kita doakan itu adalah sahabat misalnya Kak, seperti itu, atau saudara satu halakoh atau satu kajian baru tahu namanya saja atau nama lengkapnya saja, tetapi apa namanya orang tuanya kita tidak mengetahui siapa namanya, itu yang nggak usah perlu disebutkan. Insya Allah Allah Maha tahu nggih, Ibu yang bertanya tadi, ketika kita sudah menunjukkan doa kita kepada si fulan atau si fulanah, insya Allah Allah Maha tahu. Tapi andai kata kita memang paham bin atau bintinya, kita sebutkan itu, ya insya Allah akan lebih baik lagi. Mungkin itu jawaban dari saya. Eh, Mendoakan saudara itu adalah bagian dari formula yang kemarin kita pelajari bersama-sama di formula ketiga. Selanjutnya pertanyaan yang Kedua kaitannya itu dengan sholat, ya. ya tadi Kaitannya dengan sholat, kita bermakmum kepada seorang imam yang bacaan Al-Fatihah. sholatnya, apakah itu fatihahnya maupun ayat-ayat pilihannya, itu secara tartilu bacaan tidak masuk kepada kaidah tajwid, makhraj, ataupun sifat-sifat hurufnya misalnya seperti itu. Maka kita berhusnudon saja ya. Kalau kita memang ada pilihan, kita menguasai keadaan, ya akan kita pilih yang tepat, orang yang memiliki kafaah tentang bacaan sholat, orang yang punya kafaah tentang ilmu fikih, ya, orang yang usianya lebih tua, itu yang menjadi syarat-syarat yang diutamakan untuk menjadi seorang imam. Tapi andai kata kita menjadi seorang makmum di mana kita ada di sebuah tempat masjid yang kita tidak mempunyai otoritas untuk mengatur siapa imamnya, insya Allah Allah Maha menerima setiap amal-amal kita. Dan kita berhusnudon saja, bisa jadi orang yang menjadi imam yang secara kaidah baca Qur'annya itu belum fasih, bisa jadi memang di lingkungan itu dia yang terbaik, dia yang paling apa namanya komitmen dengan sholat, dia orang yang paling mendahulukan sholat di setiap aktivitasnya, dia orang yang soleh, tapi memang Allah belum berikan kesempatan untuk dia, untuk beliau bisa mempelajari kaidah-kaidah membaca dengan baik. Tapi insya Allah dia orang yang soleh, dia orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah di sebuah lingkungan, sehingga dia menjadi seorang imam masjid, imam sholat, maka insya Allah Allah mempunyai maha pengampunan atas hamba-hambanya dengan kekurangan ilmunya. Jadi ketika kita belajar sesuatu dan mengetahui ilmu, salah satunya kita harus sabar dengan ilmu kita, termasuk ilmu baca Al-Quran. Jangan sampai ketika kita sudah paham ilmu tajwid, ilmu apa namanya makhraj, wasifat, lalu ilmu itu menjadi alat yang ampuh untuk selalu kita menghukumi bacaan dan apa namanya ini orang lain seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa ditinggikan ilmunya oleh Allah Ta'ala sehingga bisa membaca Quran dengan kaidah-kaidah yang benar. Seperti itu, nggih. Jawaban yang pertama. Yang kedua, ketika menjadi makmum dan makmum apa imam kita itu tidak tumak ninah sebagaimana yang tadi disebutkan di sebuah tempat. Nah, kalau memang tidak tumak ninah dan kita ragu, ya, kita merasa kurang mantap, ya kita bisa mengulang sholat kita secara munfarid atau secara sendirian seperti itu. Tanpa kita harus menghujat sang imam yang mungkin kita ikuti, karena bisa jadi tadi Allah memberikan maafnya karena ketidaktahuan atau kurangnya ilmu sang imam. Tapi karena Allah yang memilih di sebuah tempat dia yang menjadi seorang imam, ya kita punya prasangka baik saja. Tapi kita bisa mengulanginya. Kalau kita memang tidak mantap, kita tidak yakin. Sebagaimana tadi yang di awal itu juga kita boleh kok, misalnya kalau kita mau mengulanginya. Tapi yang tidak boleh itu kita merendahkan orang lain. Misalnya langsung kita dalam hati mengumpat, wah imam kok kayak gitu, ya kan kualitas kayak gitu kok jadi imam. Nah, kita kan tidak tahu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan seperti itu ya. Merendahkan apa namanya ilmu kita. Sabarnya kita dengan ilmu
adalah bagaimana melihat segala ketidakidealan yang kita jumpai, kita masih tetap bisa bersabar. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga tadi apa ya? Pertanyaan satu. Oh, yang itu apa namanya duluan sujudnya Oh, yang sujudnya terlalu lama ya. terlalu Sujudnya lama. terlalu lama sehingga imamnya sudah berdiri, imamnya sudah ganti gerakan tapi masih sujud terusnya. Nah, maka ini dihindari ya bagi kita, kita yang sudah tahu, maka hadis Rasulullah itu menyampaikan ketika imam sudah ada di depan kita, maka setiap gerakan imam itu yang kita ikuti. Ketika dia takbir, maka kita harus segera bertakbir. Ketika dia ruku, kita harus segera ruku dan seterusnya. Maka ketika seorang imam itu sujudnya sudah selesai, ya dia harus duduk iftirat atau yang lainnya atau duduk tahiyat atau kembali berdiri, maka idealnya kita harus menyegerakan untuk mengikuti gerakan imam tersebut. Itu yang lebih afdolnya. Ya. Seperti itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang tadi sudah dipilihkan oleh Ustadz Romi. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih jawabannya Ayah, semoga bermanfaat. Untuk teman-teman semuanya, untuk jamaah semuanya, 10 salam Nusantara. Ya mungkin itu saja materi pada pagi hari ini, One Ayat One Solution yang disampaikan oleh Ayah Heri. Semoga bermanfaat ya. Tadi kita membahas tentang sholat. Semoga setelah ini kita makin semangat lagi untuk memperbaiki sholatnya, karena kita juga sudah memasuki 10 hari terakhir, bentar lagi ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan kita ayo perbaiki lagi sholat kita agar amalan-amalan kita juga yang lain diperbaiki juga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya baik teman-teman semuanya, karena materi sudah selesai, nanti yang mungkin pertanyaannya belum dijawab, insya Allah di kesempatan-kesempatan selanjutnya akan dijawab juga. Jadi itu saja, mari kita tutup acara pada pagi hari ini, pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika Alhamdulillah. la Asyhadu ilaha an la ilaha illa anta illallah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Ayah Heri sudah baik. Ayah Heri, terima kasih jazakumullah khairan, dan Nyambung. semoga kepada semuanya, semoga bermanfaat ya. Amin ya robbal alamin. Dan saya sebagai moderator izin juga untuk mengundurkan diri. Baik, insya Ustaz Allah kita. Romi, Ustaz Romi, saya sampaikan kepada jamaah, besok kita akan kasih formula sholat ini dalam contoh-contoh konkret ya. Lalu Oh, bagaimana Ustadz kalau misalnya kita sedang disapa masalah, bagaimana kita sholatnya, seperti apa kondisi saat kita oh, harus ya. sholat dan sebagainya, sehingga nanti jamaah semuanya, sahabat-sahabat semuanya bisa mengambil langkah benar-benar sholat ini sebagai formula kehidupan. Nah itu insya Allah saya sampaikan di materi yang akan datang insya Allah Ustaz Romi. Baik ya. Ya, insya Allah di kesempatan selanjutnya adalah materi yang sangat berguna sekali. Nah, itu saja. Jadi, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat, semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal baik dan sholatnya. Itu saja. Mungkin barangkali teman-teman semuanya ini sebentar. Iya, ya nanti kesempatan-kesempatan selanjutnya akan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum dijawab, nanti akan dijawab juga sama Ayah. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Terima kasih Ayah. Jazakumullah khair.